Ya hanya diterima aja gitu. Setelah itu nggak daftar ulang karena sudah keterima di tempat lain. Sudah kelihatan. Assalamualaikum Prof, Bapak Ibu semua. Bagus. Waalaikumsalam. Apa Bagus, kabar ini mana Mbak April? bagusnya. Mbak April dari I Love You, dari mau Amuntai. Enggak, tadi ada Prof bilang kan apa kandang haur, kandang rumah, haur itu bambu ya Prof. Ya betul. Tapi kalau di sini haur itu sibuk. Hauran Oh. itu sibuk. Kalau di Jawa Timur haur itu ya makan pagi hari sebelum subuh. Haur. Sahur. Haur. Kalau di sini haur apa repot sibuk Oh katanya. gitu ya. Hauran. Loh, itu bukan nama ikan ya, ikan haruan itu. Itu haruan Prof. Ini hauran. Oh, hauran. Oh. Haur nggih, haur. Oke, Apalagi dimulai aja haur. kalau sudah ada. Siap. Bagus, bagus, mana bagus. Yang tilawah belum masuk. Yang ya udahlah, yang tilawah diganti siapa buka Quran surat Ali Imran 104 sudah siapa? Burini mana tadi? Burini itu dari mana itu? Dari SMK Muhammadiyah tadi sudah muncul, Prof. Lah, anaknya dari mana yang membaca sekarang? SMK Muhammadiyah. Ya gurunya tanggung jawab, harus gurunya yang itu yang baca. Aduh. Oke, ini berjalan terus waktu. More than 7 minutes from 5. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Prof. Bagus Rojo. Luar biasa. Orang Bagus Rojo itu apa KTP-nya ikut Australia itu. Iya, Prof. Perbatasan. Perbatasan. Assalamualaikum Ustaz Abu. Oh, waalaikumsalam, Ustaz Rahmat. Assalamualaikum. Ini di Bontang, Bontang. Jamal, insyaallah. Bontang sudah 6-11. Baik Bapak Ibu, acara akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Prof. Imam Robandi, founder Iro Society. Selamat pagi Prof. Sehat selalu Prof. Amin, sehat semua. Yang kami hormati Ustadz Agus Suroyo, MPDI, Prinsipal SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin Gunung Kidul, yang pagi ini Kamis 14 Maret 2024 menjadi penceramah Mapara 3 di hari. Mohon diralat bukan Gunung Kidul, Kabupaten Gunung Kidul, harus ada kabupatennya. Nanti kalau Gunung Kidul itu sebelahnya Pak Munali ada Gunung Kidul itu. Iya, saya ulangin Prof. Yang kami hormatin Ustadz Agus Suroyo, MPDI, Prinsipal SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin, Kabupaten Gunung Kidul, yang pagi ini menjadi penceramah di Mapara 3 di hari keempat Ramadan. Yang kami hormatin Bapak Joko Santoso, SPD, Prinsipal SD Muhammadiyah 1 Ngawi, yang pagi ini bertugas sebagai moderator. Dan yang kami sayangin Ananda Bagus Firmansyah sudah hadir belum ya? Beliau Ananda Firmansyah adalah kelas 9 jurusan rekayasa perangkat lunak SMK Muhammadiyah Kota Pekalongan. Dan yang kami banggakan Chair Mapara 4 Ramadan, Ibu Endang Supriyati dari Kota Pekalongan yang selalu gercep merespon jika saya menjapri. Dan yang kami banggakan Ketua Mapara 3 tahun 2024 Bapak Munali, Prinsipal SMK
7 Gondang Legi, Kota Malang, beserta para tim Mapara, chair dan co-chair, sekretaris di seluruh Indonesia yang telah bekerja dengan penuh semangat menyusun acara Mapara dengan apik. Khususan yang luar biasa kepada Ibu April, pembuat flyer yang sangat gercep, satset, sebentar sudah jadi. Dan kepada Bapak Ibu peserta yang kami cintain di seluruh Indonesia, saat ini jumlah peserta sudah mencapai 58 partisipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sapa. Di sini ada Bunda Retno dari Kota Cirebon, Bapak Jamaluddin M. Arif dari Kota Palu, Ibu Rahma Mustika dari Metro Lampung, Ibu Tri Mulyani Aas dari Cianjur, Ustadz Abu Nawas, Bapak Apandi dari SMK Muhammadiyah Kandang Haur, semua peserta yang kami cintain, nanti kita sebut kembali nama-nama yang ada di layar. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri walul uqdata min Itu mute itu. Mute. Mute Mbak Umi. Mute, Bu Umi. Di mute Bu Umi. Unmute dulu. Suaranya hilang. Aduh, bocah rak takoi jan. Kenapa ya? Termute terus. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri walul uqdata min lisani yafqahu qouli. Bapak Ibu yang kami hormatin, selamat datang pada kajian Matahari Pagi Ramadan yang ketiga di hari keempat Ramadan 14 Maret 2024 dengan topik bermedsos di bulan Ramadan. Salam sejahtera dan berbahagia. Semoga ilmu yang kita peroleh di pagi ini akan menambah kecerdasan kita baik dalam iman dan takwa dan beramal soleh. Sebelum acara dimulai, perkenalkan Bapak Ibu, saya Umi Putri Ibaliyah dari Kota Balikpapan, menjadi host dan among tamu untuk membantu acara pagi hari ini selama 60 menit ke depan. Baik Bapak Ibu, mari kita buka acara Mapara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasukin acara selanjutnya, mari kita simak bersama lantunan ayat suci Al-Quran, surat Al-Hujurat, ayat 6 dan 7 yang akan dibacakan oleh Ananda Bagus Firmansyah. Apa sudah masuk, Bu Endang? Bagusnya belum masuk. Jangan-jangan kebanjiran. Siapa penggantinya, Bu Endang? Kemarin memang karena sampai hari kemarin itu sudah siap, sehingga saya tidak mencari pengganti. Bagaimana ini? Oke, karena sudah telat 14 menit, dilewati aja. Selanjutnya, motivasi dari guru kita yang mulia, founder Iro Society Indonesia, kepada Prof. Imam Robandi. Waktu dan layar disilakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun pagi untuk tidak semua orang itu mudah dilakukan. Kita bangun pagi mengawali sebuah kesuksesan. Berjumpa adalah sesuatu yang tentu ada maknanya. Setiap ada perjumpaan mesti ada sesuatu yang diperoleh. Banyak orang yang tidak suka atau banyak orang menghindari perjumpaan dengan banyak alasan. Ini menjadi penting. Oleh sebab itu,
perjumpaan dalam kurikulum pendidikan adalah menjadi sebuah kewajiban. Mungkin ya kita sering berselisih pada saat kita itu menulis di WA, menulis di email atau di SMS. Tetapi pada saat kita berjumpa, itu sudah berbeda nilainya. Oleh sebab itu, kata-kata yang ada kita tulis belum tentu mewujudkan makna sebenarnya dari seseorang. Ya, karena di kata-kata, di kalimat itu tidak ada jiwa, tidak ada rasa. Ini perlu dimaknai. Oleh sebab itu, pada saat kita menulis sesuatu harus dicermati dan harus dimaknai bahwa yang akan membaca itu belum tentu sepaham dengan yang kita harapkan. Nah, perjumpaan pagi ini adalah sebuah pertemuan rasa dari berbagai macam kita yang ada di belahan Indonesia, ya. Ada yang saya tadi lihat Ustadz Abu Nawas dari Papua, ya, jauh banget, ya. Terus Ustadz Samas ini dari sekarang provinsinya namanya Provinsi Papua apa ya? Tenggara ya, apa? Sorong Barat, Prof. Papua Barat Daya, Papua Prof. Barat Daya, ya, Papua Barat Daya. Misi ke-38 terakhir. Oh gitu ya, Ya. ya. Ini ada Ustadz Jamaluddin Arif dari Palu, dari Palu, dan kawan-kawan selamat datang dari Kandang Haur. Ini saya belum pernah ke sana, tapi mendengar namanya sudah keren banget lah. Dari namanya sudah sangat bagus. Silakan Mas Jajang, Mas siapa lagi tadi ya, yang dari Kandang Haur. Selamat datang di Aero Society. Ini kumpulan berbagai macam manusia di sini dan dari berbagai macam latar belakang, ya. Jadi tidak ada salah benar di sini, yang ada harmonisasi. Semua dapat diharmonisasi, semua dapat dibicarakan sehingga tidak ada perselisihan. Karena dalam teori komunal, komunikasi publik, perselisihan itu menghabiskan banyak energi, banyak losses energi. Itu saja dari saya. Mari kita nikmati bersama, kita ini bersama Ustadz kita dari Gunung Kidul, Kabupaten. Nah, harus ada kabupatennya ini ya. Mas Suroyo, Agus Suroyo, saya udah berapa kali ke sana, sering lah ke sana. Dan terima kasih ke Bu Endang dari Supriyati dari Pekalongan, dan tim hari ini Mbak Umi Putri dari Balikpapan, dan semua Mbak April dari Tanah Laut. Nah, jadi kalau Bapak-Bapak mendengar Tanah Laut itu bukan benar-benar di laut loh ya, ini karena dulu bayangan saya ya pecek itu tempatnya dekat laut, ternyata tidak juga. Dan semua Bu Rukyati, Pak Dadang, Pak Joko dari Ngawi, saya udah sering banget dulu ke Ngawi, nggak bisa dihitung. Ya. Seingat saya SD Muhammadiyah Ngawi itu yang di Pengkolan itu ada jalan belok, itu tajam banget itu, kalau naik bis itu ya di tajam belokan itu adalah SD kita. Pak Ali Effendi dari Lamongan semua, Bu Safni dari Birugo, dari Bukit Tinggi, karena di Bukit Tinggi juga ada yang Bukit Rendah mungkin ya, masa tinggi semua ya. Semua sehat, Mak Sayida dari Bagelen, Mbak Titi Rahmawati dari Jogja, siapa lagi nih ya, Bu Hatmi dari Tegal, aduh semua. Ini Pak Afandi SMK Muhammadiyah Kandang Haur ya juga ya, Pak Putri Mulyani dari Karanganyar Kabupaten, Mbak Lilis dari Kota, semua sehat hari ini. Mas Wari Nugroho ini dokter hewan, ini yang saya tahu, dokter hewan yang pernah ngajak saya ke rumahnya itu di Pelehari ya. Oke, Pak Asep, Saiful, selamat datang semua. Mbak Nunung dari Makassar, saya kenal sekali Mbak Nunung. Ini Mbak Nunung putrinya itu namanya Nadifa, saya ingat saya itu dulu itu, yang pintar nyanyi. Terima kasih, selamat menikmati. Mari kita ramaikan bersama Mapara. Itu juga tadi ada Ustadz, ada Mas Edogawa ya, Edogawa. Oke, mari kita saksikan bersama kajian spesial pagi hari di Mapara, Matahari Pagi Ramadan, bersama Mas Agus Suroyo dan moderator Mas Joko Santoso dari Ngawi. Aku qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Tetap bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas pencerahan yang diberikan kepada kita semua. Semoga para hadirin dan para santri Aero Society tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan semangat untuk berkarya. Baik Bapak Ibu, mari kita mendengarkan sambutan dari chair kita Ibu Endang Supriyati yang dari
dari Pekalongan. Pada pagi hari ini beliau sebagai penyelaras Mapara 3 hari keempat Ramadan. Kepada Ibu Endang Supriyati, waktu dan layar disilakan. Ibu Endang. Ibu Endang? Ada. Ya, Ya. ini malah kelempar keluar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Yang wabarakatuh. terhormat Prof. Imam Robandi, Sang Founder Aero, Ketua Dewan Profesor ITS, Ustadz Agus Suroyo, MPDI, Ustadz Joko Santoso, serta Bapak Ibu, sahabat Aero Society, serta tamu undangan yang hadir hari ini. Bismillah, Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di hari keempat Ramadan pagi ini kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat untuk dapat hadir dalam kajian Matahari Pagi Ramadan yang diselenggarakan oleh Aero Society. Dan mohon maaf karena untuk pagi ini saya belum berhasil menghadirkan Ananda Bagus karena jadi kemungkinan yang ada adalah dia kebanjiran karena memang malam ini Kota Pekalongan alhamdulillah diberi nikmat kelebihan air. Nah, dalam kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Imam Robandi yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi chair pada acara Mapara pagi ini. Serta terima kasih Prof. yang senantiasa tidak pernah lelah membimbing kami warga Aero Society untuk senantiasa berkarya, berinovasi, dan senantiasa bergerak untuk menginspirasi kawan-kawan yang lain. Ustadz Agus Suroyo, MPDI, terima kasih, salam kenal Ustadz. Mohon maaf kalau saya repoti, saya riweh setiap saat saya chat WA terkait dengan kegiatan hari ini. Dan alhamdulillah Ustadz Agus Suroyo berkenan menjadi narasumber untuk pagi ini dengan topik bermedsos di bulan Ramadan. Juga Ustadz Joko Santoso dari Ngawi, salam kenal Ustadz. Mohon maaf, terima kasih sudah berkenan menjadi moderator pagi ini. Bapak Ibu, sahabat Mapara, kajian Matahari Pagi Ramadan setiap bulan Ramadan ini akan terselenggara selama sebulan penuh. Dan untuk kajian kali ini menghadirkan prinsipal kepala sekolah dari perguruan Muhammadiyah. Memang pernah disampaikan oleh Prof. Imam bahwa harapannya bahwa di Matahari Pagi Ramadan kali ini atau Mapara yang ketiga itu adalah menghadirkan baik narasumber, moderator, ataupun petugas tilawah itu dari perguruan Muhammadiyah. Dan tidak lupa ucapan terima kasih kepada segenap
tim hebat Mapara 3 yang sudah mensupport, bekerja keras di balik layar sehingga kajian pagi ini dapat terselenggara. Mbak Silvi, Zoomkeeper kita yang luar biasa, Mbak April, terima kasih. Bu Her, Cak Edo, terima kasih yang sudah memperkenalkan saya kepada narasumber hebat, juga moderator yang akhirnya pagi ini bersedia berkenan bertugas di pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi terima kasih dan demikian yang dapat kami sampaikan. Mari bersama-sama kita ikuti kajian Mapara pagi ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Agus Suroyo bermedsos di bulan Ramadan. Saya kira itu. Terima kasih. Nasru minallah wa fathun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan oleh chair kita Ibu Endang sebagai penyelaras pagi ini. Semoga sangat menginspirasi kita semua dan tidak pernah lelah untuk tetap mengikuti Mapara di hari berikutnya. Tidak berlama-lama, acara inti akan disampaikan oleh moderator kita, Bapak Joko Suroso, SPD, Prinsipal SD Muhammadiyah 1 Ngawi. Beliau akan memandu pemateri sampai dengan closing statement kepada Bapak Joko Suroso. Disilakan. Mbak Umi. Ya, kepada Bapak Joko Suroso. Agus Suroyo. Ya, Agus Suroso, SPD, silakan. Baik, terima kasih Bumi. Kayaknya nama saya digabung dengan Pak Agus ini. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Prof. Imam Robandi, founder Hero Society, guru kita, motivator kita yang sangat luar biasa, dan semoga Allah selalu memberi kesehatan pada beliau, kekuatan, sehingga dapat selalu mendampingi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang saya hormati Ustadz Agus Suroyo, MPDI, yang pada pagi hari ini sebagai mubalek atau pemateri. Beliau adalah sebagai prinsipal SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin, Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian yang saya hormati Ustadz Munali, selaku Ketua Panitia yang pada kegiatan Mapara pada pagi hari ini. Kemudian yang saya hormati pula Ibu Endang Supriyati dari Pekalongan, Ibu Umi Putri Ibalia dari Balikpapan, dan Bapak Ibu peserta Mapara 3 Matahari Pagi Ramadan yang semoga selalu dalam kondisi sehat dan selalu berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas kesehatan, kenikmatan, keimanan, ketakwaan, dan kesempatan yang telah diberikan kepada kita sehingga kita pada pagi hari ini bisa bersilaturahmi dalam kegiatan Mapara di hari yang keempat secara tatap maya di ruang Zoom ini, dan insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita, panutan kita, dan semoga kita tergolong sebagai umatnya. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum acara saya lanjutkan, saya perlu perkenalan diri terlebih dahulu. Tadi sudah disampaikan oleh beberapa beliau-beliau. Saya Joko Santoso dari SD Muhammadiyah 1 Ngawi. Mungkin Bapak Ibu ada yang bingung, Ngawi itu mana? Nah, Ngawi adalah Jawa Timur bagian barat, perbatasan dengan Sragen, Bapak Ibu. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya mendapat amanah untuk menjadi moderator acara Mapara 3
Semoga acara ini nanti bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan sedikit pun. Bapak Ibu yang saya hormati, acara yang selanjutnya adalah tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Agus Suroyo, MPDI. Sebelum Ustadz Agus menyampaikan materi, perlu saya bacakan CV-nya beliau sedikit saja. Beliau dari S2 Pendidikan Islam Pascasarjana UIN Kalijogo, Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Di CV yang dikirim, beliau juga S3 Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Tapi di gelarnya kok masih MPDI, ini calon ya Pak Dokter ya ini ya. Kemudian riwayat pekerjaan, beliau Kepala SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin di Gunung Kidul, kemudian PLT Kepala SMA Muhammadiyah Al-Mujahidin juga di Gunung Kidul, dan beliau memiliki beberapa karya, ada 22 karya tulis ilmiah yang tersampaikan pada kami. Kemudian prestasi beliau, ini sangat luar biasa, lulusan tercepat Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta tahun 2010, kemudian juga lulusan tercepat terbaik Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta tahun 2012. Kemudian prestasi beliau selama menjadi kepala sekolah ada banyak sekali, ini saya sebut satu saja. Salah satunya adalah juara 1 dalam lomba aplikasi mobile pendidikan dalam lomba Anugerah Ki Hajar tingkat Provinsi DIY tahun 2019. Kayaknya pas sekali kaitan dengan tema kita pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita simak tausiah dari Ustadz Agus Suroyo MPDI dengan tema bermedsos di bulan Ramadan. Kepada beliau kami persilahkan. Untuk waktu kurang lebih 25-30 menit Ustadz. Monggo. Baik, terima kasih Ustadz Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Prof. Imam Robandi, guru kita semua yang sangat luar biasa, selalu ngompor-ngomporin kita untuk aktif ya. Ini luar biasa Mapara ini dengan sangat rapi begitu disusun, dan saya sudah dihubungi Bu Endang 14 Februari yang lalu ya. Pada hari Valentine itu sudah di WA saya. Jadi pas pemilu itu. Ya kami hormati pula Cak Munali ini, Ketua Mapara yang juga kepala sekolah hebat dari Sekolah Muhammadiyah yang sangat kita banggakan ya. Kemudian juga Bu Endang, terima kasih saya diberi kesempatan untuk bertemu dengan pendekar-pendekar hebat dari berbagai penjuru ini. Ada Pak Sanmas tadi, saya dari Papua ya. Dan juga ada Pak Jamal dan yang lain-lain tentu ya. Dan hebatnya di Era Society ini dari segala penjuru dan selalu berbagi kebaikan, berbagi hal-hal positif gitu. Dan saya kira apa yang sudah kita lakukan di Era Society itu adalah bagian dari sebuah bermedsos yang terbaik lah kira-kira begitu. Pak Joko SD Muhammadiyah Ngawi yang kami hormati selaku moderator, Bapak Ibu saya mohon izin untuk share materi kami. Jadi materi saya ini terkait dengan ya akhlak bermedsos ya. Kita tahu bahwa hidup kita ini sekarang tidak hanya dunia nyata, tapi justru banyak di dunia maya ya. Sehingga ini menjadi bagian muamalah baru ya. Jadi
muamalah ma'an nas yang mesti kita tata begitu ya. Jadi itu yang yang menjadi yang perlu kita lihat dan perlu kita tata. Jadi kalau kita di Muhammadiyah itu paling tidak kita selalu melihat 3 aspek ya. Yat'auna ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar. 3 hal ini yang menjadi kerangka sikap kita dalam kehidupan sehari-hari termasuk di dalam bermedsos itu. Bagaimana kemudian medsos kita ciptakan sebagai sebuah ruang untuk kita bermuamalah ma'anas dengan kerangka kebaikan ya. Sebagaimana kita tahu seluruh hidup kita ini kan tujuan Allah menciptakan kita adalah beribadah. Maka karena kita ini beribadah dimanapun ini beribadah, maka ya harus profesional kalau dalam bekerja. Kalau kita berkomunikasi di media maupun dunia nyata, ya kita harus memiliki akhlak yang baik. Karena sesungguhnya Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nah, di sini yang nanti akan kita bahas. Kalau kita lihat medsos itu dalam perkembangannya ya sejak 1978 sampai sekarang yang mungkin banyak kita kenal mungkin ya kayak Facebook, WhatsApp dan sebagainya. Tapi sesungguhnya banyak sekali ya media sosial itu dari 1978 sampai 2016 itu banyak sekali. Walaupun mungkin yang paling kita kenal ya Twitter yang sekarang jadi X gitu ya. Kemudian ada Facebook, ada WhatsApp dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi maaf nih. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, pengguna medsos itu kita mulai dulu dari pengguna internet ya. Jadi ada 202,6 juta. Ya, mungkin ini sekarang udah bertambah ya. Atau 73,7% dari jumlah penduduk Indonesia itu adalah pengguna internet. Artinya, ini kalau kita bicara lahan berdakwah, ini adalah mat'u kita. Mat'u yang mesti kita dakwai gitu ya. Nah, dan 61,8%-nya adalah pengguna medsos. Artinya 170 juta penduduk Indonesia itu pengguna medsos. Nah, kemudian orang Indonesia itu memanfaatkan waktu hidupnya 8 jam 52 menit per hari itu untuk akses internet. Ya, jadi hampir sepertiga kehidupan manusia itu di Indonesia itu dimanfaatkan untuk berinternet ria. Nah, ini kita lihat data ya. Ini 8 jam 52 menit, hampir 99 jam. Kalau kita tidurnya 8 jam, 8 jamnya internet, ya kan? Berarti yang kita gunakan untuk yang lain-lain itu 8 jam. Jadi ini sepertiga hidup kita hampir digunakan untuk berinternet ria. Artinya apa? Hidup kita banyak di dunia maya daripada di dunia nyata. Ini contoh data ya. Kemudian 3 jam 41 menit itu untuk bermedsos. Kalau 8 jamnya tadi untuk akses internet, yang 3 jam 41 menit ini untuk bermedsos. Jadi kalau kita 24 jam berarti 1/8 lah dari kehidupan kita ini kita gunakan untuk bermedia sosial. Nah ini menjadi sebuah data baru bagi kita untuk berarti memang memanfaatkan medsos untuk berdakwah, untuk mengedukasi itu menjadi sangat penting ya karena saat ini orang banyak memanfaatkan medsos itu ya daripada untuk dunia nyatanya itu lebih banyak di dunia media sosialnya. Nah, di dalam bermedsos ini ada beberapa problematika. Yang pertama adalah ketidaksopanan.
Ya, jadi hasil survei DCI tingkat kesopanan bermedsos orang Indonesia itu terendah di Asia Tenggara. Dan ini dipicu oleh berita hoak dan penipuan, ujaran kebencian dan diskriminasi. Maka saya sangat kalau mengikuti di semua medsos atau WhatsApp grupnya Prof. Imam itu beliau sangat kuat sekali. Kalau ada bahkan kalau kita nge-share yang bukan milik kita saja kita diingatkan oleh Prof. Imam. Ini saya kira penting ya. Nah, dan juga ketidaksopanan. Jadi kalau kita ini insan-insan pendidik, kita bisa melihat bagaimana tingkah pola anak-anak kita ini ya dari medsos ini sebetulnya bisa melihatnya. Maka kalau kita nyari guru itu, nyari karyawan, jangan lupa dicek medsosnya ya, track record itu. Karena disitulah kita bisa melihat kehidupan orang ya. Apakah dia ini orang yang baik atau mungkin dia suka berkata kasar. Nah, yang kedua adalah pornografi. Nah, kalau di beberapa media sosial itu unsur-unsur ini juga muncul. Selama pandemi, anak yang akses situs porno itu naik 57%. Nah, ini tentu menjadi menjadi tantangan bagi kita insan-insan pendidik ini. Anak-anak itu kadang dia lebih tahu daripada kita, apalagi kalau di dunia TikTok gitu. Dunia TikTok ya. Maka ini juga sebetulnya promosi sekolah itu via TikTok itu sangat efektif ya. Ya, kadang-kala kita kan promonya di Facebook. Facebook itu untuk orang-orang tua ya, atau setidaknya kaum milenial. Kalau untuk generasi Alpha itu di TikTok. Generasi Z itu ada yang TikTok dan Instagram. Nah, tapi anak-anak banyak aksesnya di TikTok, terutama anak-anak sekarang usia-usia SD gitu ya. Nah, ini beberapa data ya. Kemudian ujaran kebencian. Ya. Hasil survei DCI itu terdapat 27% ujaran kebencian yang terjadi pada medsos. Apalagi pada masa pemilu ya. Pada masa pemilu ini meningkat drastis. Ya. Karena masing-masing pendukung dia akan menyebarkan kebencian untuk yang lain. Kemudian hoak dan penipuan. Hasil survei ini juga menunjukkan 47% masalah hoak dan penipuan terjadi pada dunia medsos. Ya, sekarang luar biasa. Oke, kita lanjutkan karena waktunya sedikit. Nah, ini beberapa problem ya di medsos kita. Ada cyberbully ya, cyberbully. Ini ada Fleming ya. Ini mengirim pesan berupa provokasi, penghinaan, mengejek sehingga menyinggung orang lain. Ini terjadi di dunia medsos kita. Ya. Kemudian ini ya pencemaran nama baik ya. Itu juga sering terjadi. Jadi memang sengaja, apalagi yang ini dikaitkan dengan dunia politik ya. Itu sangat sering terjadi. Ini beberapa problem-problem yang menjadi menjadi PR kita dalam berdakwah dan juga mendidik anak-anak kita. Ini jadi impersonation, ini mungkin sangat sering ini ya, menyamar menjadi orang lain untuk melancarkan aksi, mengirimkan pesan-pesan dan status tidak baik. Bahkan yang terakhir terjadi Bapak Ibu, mereka bermain menggunakan WhatsApp ataupun ini dengan mengatasnamakan orang lain. Ada juga yang video call. Video call dia melakukan sesuatu, kemudian misalnya video call, nah yang memvideo call ini sengaja dia untuk menyebar fitnah. Dia kemudian misalnya mohon maaf nih, tidak memakai apa-apa ya. Kemudian pas itu kita mengangkat. Karena itu nomor baru kita angkat, kita tidak tahu. Tiba-tiba nongol lah wajah kita dan kondisi yang tidak senonoh itu. Kemudian di screenshot. Nah, kemudian dia mengancam-ngancam kita, ini akan disebarkan kalau tidak
tidak mau mengirim sejumlah uang misalnya itu. Dan ini sering terjadi juga, itu jadi menjadi salah satu cara mereka untuk menipu. Nah, ini juga harus hati-hati karena kadang kita juga shock kan, misalnya ini dia men-screenshot pas kita membuka video call, yang sebetulnya video call ini kita nggak tahu, kemudian dia dengan melakukan sesuatu ataupun gambar yang tidak baik. Nah, ini juga tantangan ya. Nah, ini juga beberapa menyebarkan rahasia orang. Ini juga sekarang terjadi di media sosial. Jadi tipu daya yang dilakukan dengan membujuk orang lain untuk memperoleh rahasia maupun foto pribadi dari calon korban. Ini juga sering terjadi. Nah, ini problem kita Bapak Ibu yang mesti kita banyak-banyak mengedukasi anak-anak. Nah, ini saya ambil dari akhlak bermedsosnya Muhammadiyah ya. Nah, ini panduan kita bermedsos karena waktu saya sebentar. Pertama bahwa mari kita bermedsos ini dalam rangka berlandaskan pada akhlakul karimah. Di mana bermedsos ini menunjukkan sikap-sikap yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita ini harus berakhlak. Ya, tadi kerangkanya ya'muruna bil ma'ruf ya wa yanhauna 'anil munkar yata'una ilal khair ya. Jadi pertama adalah bagaimana bermedsos ini untuk menyebar kebaikan. Jangan salah bahwa medsos ini kalau dulu Ki Hajar Dewantoro menyebut ada tripusat pendidikan, sekarang mungkin catur pusat pendidikan. Jadi selain sekolah, kalau dulu masyarakat ya menjadi aspek penting ya, sekolah, keluarga, masyarakat. Sekarang masyarakat ini bisa dibagi dua. Karena hidupnya anak-anak sekarang banyak di masyarakat bermedsos ini. Jadi kita berada di penduduk maya, kira-kira gitu. Maka ini yang perlu kita pedomani, bahwa kita sebagai insan pendidik ini bagaimana menunjukkan akhlakul karimah, ya, akhlak yang baik dalam bermedsos, ya, termasuk tuntunan-tuntunan untuk anak-anak bagaimana mem-WA yang sopan. Anak-anak sekarang ini kalau jawab iya ya cuma Y aja. Misalnya dikasih tahu gurunya gitu, dia jawabnya Y. Nah, ini perlu ini saya kira ya, kita perlu mendidik dan panduan bermedsos ini menjadi penting. Saat ini kami membuat aplikasi namanya Pesantren Ramadan Virtual. Bapak Ibu boleh bergabung, itu gratis. Jadi kita memang menyusun Pesantren Ramadan Virtual aplikasi. Kebetulan saya salah satu wakil ketua PDM di Gunung Kidul. Nah, kita menyusun kegiatan itu. Kita kerjasama dengan Majelis Tarjih, Majelis Tabligh, menyusun kegiatan itu dalam rangka tadi bagaimana mengisi HP kita dengan kebaikan-kebaikan ya. Di situ sudah ada hadisnya, kita bisa ngecek juga ibadah kita hari ini, dzikir muhasabahnya ada gitu. Jadi kita bikin, alhamdulillah, dan kita juga menghadirkan narasumber dari pimpinan pusat Muhammadiyah dan sebagainya, yang di situ sebagai alternatif gitu. Nah, dan kami saat ini memang sedang mengembangkan sekolah berbasis digital, bagaimana kemudian kita bisa meminimalisir kertas. Jadi kita memanfaatkan itu semua untuk kebaikan. Jadi kami di sekolah ini bisa menghemat sampai 100 juta karena semua layanan sudah kami digitalisasi ya, kita upayakan digitalisasi. Hari ini saya mengisi di SMP IT Nur Hidayah Surakarta untuk itu. Nah, jadi kita berupaya ya mendakwai orang ini dengan kebaikan. Bagaimana medsos kita itu menjadi medsos yang positif gitu. Dan guru-guru kami dorong untuk bisa membuat aplikasi-aplikasi sendiri. Gitu. Alhamdulillah saat ini sudah ada 18 aplikasi yang dikembangkan oleh guru-guru kami. Untuk apa ya? Karena bagaimanapun, apalagi anak-anak itu
Sekarang dunianya di dunia digital. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, spirit amar ma'ruf nahi mungkar ini harus kita dorong terus, ya. Kemudian tadi pesan-pesan positif, konten medsos yang harus positif. Saya kira kalau kita di Aero Society kita selalu membuat tulisan-tulisan ya, walaupun saya beberapa kadang ya juga nge-share ya, tulisan-tulisan yang itu pure karya-karya kita. Dan menurut saya itu juga bagian dari bagaimana memenuhi medsos kita dengan hal-hal positif. Kalau yang paling banyak digunakan kan sekarang WhatsApp ya. Hampir setiap ya bangun tidur sampai kita tidur lagi itu yang kita buka paling banyak kita buka adalah WhatsApp ya. Kalau yang lain relatif lah ya, Instagram dan sebagainya ini relatif tidak. Ya sering tapi tidak sesering WhatsApp karena WhatsApp ini sudah kita anggap sebagai ya penyambung silaturahmi kita di mana saja. Kemudian yang keempat adalah medsos ini untuk silaturahim. Jadi karena kita ini kan diciptakan oleh Allah ya berbangsa-bangsa, bersuku-suku itu lita'arofu. Tugasnya supaya kita saling mengenal. Dan ini menjadi media silaturahim. Termasuk hari ini luar biasa saya mengikuti kegiatan yang sangat hebat ya. Dan ini saya belum menemukan orang sehebat Prof. Imam yang bisa mengorganisir semua kekuatan, dan ini juga yang hadir bisa banyak sekali. Ini sangat luar biasa, dan ini beliau sudah mencontohkan kita tentang bagaimana bermedsos yang baik. Jadi keempat hal ini yang menjadi poin penting kita, bagaimana kita bermedsos dengan akhlak yang baik, kemudian kita beramar ma'ruf nahi mungkar di media sosial, kemudian bagaimana selalu mendorong pesan-pesan positif di medsos, dan kita bersilaturahim. Supaya apalagi ini bulan Ramadan, nah ini yang di bulan Ramadan yang kita harus hati-hati ketika di medsos, karena kadangkala kita ini nggak mau hibah, tapi ketika disodori berita, misalnya gitu ya, wah ini berita artis gitu, artis ini atau mungkin tokoh politik begini-begini, kita secara tidak langsung komentar gitu ya. Nah disitulah hati-hatinya, kita perlu hati-hati berhibah, fitnah, namimah, dan permusuhan di medsos. Jadi sekarang itu hibah yang dalam model konvensional, kalau dulu kita kalau kita nyari tumo ya, apa namanya di Jawa itu kan sering ya. Dulu kita mungkin rasa-rasanya modelnya begitu, tapi sekarang gibah kita ya di media sosial. Kita ditunjukin video gitu ya, video tentang tokoh politik. Nah, karena ini adalah tokoh politik yang tidak seide dengan kita, wah ini ada ini kita langsung komentar. Nah ini kita hati-hati, apalagi ini di bulan Ramadan, karena apa yang ditampilkan di video itu belum tentu yang sesungguhnya begitu. Fitnah ya, fitnah di media sosial itu sangat kuat. Maka kalau dalam bahasa Jawa ya, Ronggo Warsito ini pernah berpesan. Jadi ujaring paniti sastro awawarah asung peling. Ing jaman kena musibat wong ambeng jatmika kontit. Mengkono yanitani pedah opo amituhu. Pawarto lelaworo monda angreronto ati. Ini dalam serat kalau tidak, Ronggo Warsito itu pernah berpesan, padahal itu 1800-an yang lalu. Jadi menurut kitab Paniti Sastro, ing zaman kena musibah di dalam dunia yang penuh dengan musibah, wong ambeng jatmika kontit. Orang-orang yang baik itu akan disingkirkan. Nah, mengkono ya niteni, kayak begitu kalau kamu mau meneliti, mau tentang kehidupan lah kira-kira itu. Pedah opo amituhu, buat apa kita ini mempercayai ya pawarto lelaworo. Kalau yang sekarang kita sebut dengan hoax itu. Monda angreronto hati. Jadi pawarto lelaworo ini apa namanya? Kabar yang tidak jelas. Nah, itu monda angreronto hati, membuat kita ini menjadi sedih. Ya. Terus ini sudah disampaikan juga. Maka
Ronggo Warsito menyusun kitab namanya Kolo Tido. Kolo itu waktu, Tido itu ragu-ragu. Inilah waktu, zaman yang membuat kita ini penuh keraguan. Ya, mungkin kalau bahasa kerennya ya post-truth gitu. Kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Gitu. Maka di situ diberi pesan juga oleh Ronggo Warsito, anggur boyo ngiketo carito kuno. Lebih baik kita melihat kisah masa lalu, bagaimana kemudian tentang sejarah-sejarah yang bisa kita pelajari. Nah itu bermedsos ini bisa menjadi sebuah malapetaka manakala kita tidak hati-hati. Maka kita sebagai umat Islam harus menghindarkan ini. Kurang 1 menit, kemudian ini bullying dan ujaran kebencian. Ini kalau kita lihat di Twitter, dimanapun ini sering muncul, termasuk kabar-kabar bullying. Ya. Jadi kabar-kabar yang disebarkan ini terkadang di satu sisi bisa menjadi pelajaran, di sisi lain bisa menjadi contoh. Apalagi anak-anak yang pada fase imitation stage, di mana dia dalam tahap imitasi, meniru. Gitu. Kemudian pornografi, ini tentu yang menjadi problem kita. Kalau dulu anak kita di rumah, itu kita senang gitu ya, berarti anak ini aman gitu. Tapi untuk dunia saat ini belum tentu, karena dia bisa berselancar dimanapun, dan problem pornografi ini yang menjadi persoalan. Tadi sudah kita berikan data 57% ada kenaikan pasca pandemi. Kemudian hoax, nah ini tentu kita harus berhati-hati, saring sebelum sharing. Ini kita sebagai orang-orang terpelajar, orang-orang terdidik, maka bagaimana kemudian kita bisa bermedsos yang baik, ya, yang menunjukkan akhlak mulia, yang menunjukkan bermedsos yang akhlakul karimah, yang akhlakul mahmudah. Ya, kira-kira itu sebagai pengantar pas jam 6.00. Kami mohon maaf apabila banyak kekurangan. Mudah-mudahan pembicaraan kita ini bermanfaat. Ya. Jadi akhlak yang mulia tidak hanya ditunjukkan dalam kehidupan kita yang nyata, tapi juga justru di media sosial itulah kita bisa menunjukkan bagaimana sikap dan kehidupan kita. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Agus atas ilmu dan pencerahannya, sangat luar biasa sekali. Semoga apa yang beliau sampaikan itu bisa kita serap dengan baik dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, khususnya di dalam bermedia sosial. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin masih ada waktu beberapa menit. Kita beri kesempatan Bapak Ibu yang ingin bertanya, monggo singkat saja karena waktunya juga sudah siang. Kelihatannya hari ini kita sudah mulai masuk beraktivitas. Monggo Bapak Ibu. Ada yang bertanya, monggo. Saya, Ustaz. Monggo Ustadz Munali dari Kabupaten Malang. Terima Monggo. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Kalau saya bukan pertanyaan, tapi ini permohonan. Jadi kalau kemarin Ibu Isuki sudah membuat yang namanya kelas desain kreatif, nah seandainya kalau boleh ya Ustadz Agus yang luar biasa, Pak Doktor ini kita jadwalkan untuk kita berlatih tentang salah satu saja aplikasi yang dapat kita kembangkan atau kita implementasikan. Karena pelajaran beberapa tahun pasca pandemi ini kita luar biasa. Setiap tahun ada ilmu-ilmu baru, mulai dari sekedar membuat video pendek, menulis, kemudian streaming, kemudian desain, dan yang lain-lain. Nah, karena ini
luar Iya. biasa dari Pak Agus itu semua berbasis digital. Tadi data-data juga sudah sangat luar biasa. Nah, ini berandai-andai kita nanti akan mengcreate ya, waktu ya, untuk Bapak Ibu yang Nen sampai berminat nanti itu dapat untuk kita optimalkan. Permohonannya adalah waktunya dari Pak Dr. Agus untuk waktu. Nah, nanti tindak lanjutnya konsepnya ini kepada beliaunya. Ya, guru kita ini biasanya kan mempunyai trik dan cara yang luar biasa. Itu saja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Munali. Monggo Pak Agus mungkin bisa ditanggapi. Terima kasih Ustadz Munali ya. Ya silahkan boleh nanti kita, tapi mungkin saya lebih banyak berbagi pada tataran ini ya, konsepnya ya. Kalau dalam prakteknya memang harus dibantu tim IT karena kemampuan IT saya tidak sehebat teman-teman. Jadi ya kalau tugas kepala sekolah itu kan ngompor-ngompori saja sebetulnya dalam tataran ide gitu. Nah nanti mungkin kalau harus berbagi inspirasi ya sekedar berbagi inspirasi dalam konteks best practice ya. Tapi kalau nanti pelatihan khusus itu nanti insya Allah kita siap nanti dibantu oleh teman-teman untuk menyiapkan itu gitu ya. Dan saya kira kita senang ya berbagi itu sehingga saat ini kami memang mencoba bagaimana mulai dari buku tamu sampai kemudian jurnal mengajar gitu. Jadi kami sudah mencoba ngelingkan antara gaji guru dengan aktivitas dia ya. Jadi dan itu yang menghitung sudah sistem. Jadi kalau ini gajinya berapa itu nanti guru ini sudah berhadapan dengan sistem bukan berhadapan dengan kepala sekolah kira-kira gitu. Hingga oh ini kok gaji saya sekian Pak ya. Coba kamu cek pengelolaan kamu di sistem bagaimana. Misalnya dia nggak mengajar otomatis gajinya berkurang itu otomatis gitu. Dan kita juga udah mencoba bagaimana kita bisa mendeteksi guru dengan HP-nya itu kita bisa mengendalikan guru kira-kira guru ini ngajar nggak gitu atau malah dia di warung kopi. Jadi kita bisa mendeteksi itu ya itu dalam rangka manajemen kontrol saja. Jadi bagaimana menerapkan manajemen pendidikan dalam konteks digital. Ya kebetulan saya di manajemen pendidikan, maka itu yang kita upayakan. Sehingga saya kan termasuk kepala sekolah yang jarum super ya, jarang di rumah, suka pergi, tetap bisa mengontrol teman-teman gitu ya, di mana dia berada, apakah dia ngajar atau tidak gitu. Sehingga di situ sistem berjalan. Gitu. Insya Allah Ustadz Munali nanti, tapi sharing-sharing ini aja ya, sharing-sharing apa yang sudah saya lakukan. Kalau hebatnya, wah masih jauh dari Cak Munali lah ya, tapi mungkin sekedar berbagi inspirasi Insya Allah. Karena saat ini banyak sekolah-sekolah IT yang banyak belajar. Jadi sekolah-sekolah IT ini luar biasa ternyata. Dia bisa 3 kali ke sekolah kami gitu. Dan sekolah-sekolah negeri juga luar biasa sekarang. Jadi tahun kemarin saya mendapatkan studi tiru sekitar 194 sekolah. Dan itu ada sekolah negeri, ada sekolah Kristen, itu juga banyak. Jadi ya kita mencoba bagaimana memanfaatkan apa yang kita punya untuk saling berbagi kebaikan. Itu terima kasih Cak Munali. Monggo Pak Joko kalau masih ada. Baik, terima kasih Ustadz Agus. Monggo Bapak Ibu, satu pertanyaan lagi atau mungkin permohonan jadi pemateri di sekolah Bapak Ibu, monggo. Saya di Iya, Bapak. Ya, izin ada pertanyaan di chat. oh di chat, baik. Saya Pak. Monggo Bu Nidaul. Ya. Ya, baik Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam silaturahmi Pak Agus Suroyo juga Pak Joko Santoso. Saya dari Bandung. Saya ingin contoh mungkin Pak implementasi akhlak bermedsos yang diterapkan oleh Pak Agus untuk anak didik di SMP dan SMA yang Bapak pimpin gitu ya. Seperti apa dan bagaimana dampaknya ya begitu tadi problematika
dari medsos itu begitu mengkhawatirkan ya bagi anak-anak remaja kita ini. Nah, mungkin apa tuh treatment atau program yang diberikan untuk anak didik Bapak di sekolah Bapak di Al-Mujahidin. Al-Mujahidin ya Pak ya? Iya. Itu mungkin Pak supaya kita juga ingin ada motivasi dan juga contoh baik untuk sekolah-sekolah khususnya kami di Bandung. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nida. Alhamdulillah. Jadi kalau yang terpenting adalah bagaimana kita membekali etika ya. Karena etika bermedsos itu yang menjadi problem saat ini. Dan sebetulnya kita sebagai pendidik akan lebih mudah untuk melihat etika anak itu justru dari medsos itu, dari media sosial. Bahkan kalau kita mau penilaian autentik itu justru di media sosial. Maka bagaimana guru ini juga sering-seringlah justru kalau bisa berteman ya. Itu yang pertama. Jadi saya memastikan supaya guru-guru kami itu berteman dengan anak-anak. Nah, ini juga dalam rangka itu sehingga kita tahu anak itu ngupload apa di Instagramnya gitu. Jadi kami yang pertama adalah bagaimana semua guru ini bisa berteman dengan anak-anak. Entah itu TikToknya, entah itu Instagramnya. Karena biasanya kalau anak-anak itu di dua itu antara TikTok dan Instagram. Ya. Yang kedua, berikan bekal ya, bagaimana bermedsos yang baik. Ya, bagaimana sopan santun dalam bermedsos gitu. Ini penting. Sopan santun dalam bermedsos. Itu menjadi sangat-sangat penting karena di situ yaitu akhlak anak kita yang bisa kita lihat. Jadi kalau dulu mungkin adab itu hanya diajarkan pada aspek-aspek dunia nyata, kalau sekarang perlu ya. Bahkan diberi contoh bagaimana misalnya WA kepada gurunya. Ya, kalau di perguruan tinggi sekarang sudah banyak ya panduan lah kira-kira gitu. Jadi panduan bermedsos ini menjadi penting karena sekarang ini bagian dari akhlak gitu. Bagian dari akhlak. Misalnya Assalamualaikum Ustadz gitu. Kan kadang-kadang anak-anak kita kan tidak pakai salam, tiba-tiba WA saja. Kadang Pak Guru kok nggak datang, misalnya gitu. Nah ini kan, ini kelihatannya sederhana, tetapi kalau kita ndak, kalau dalam bahasa Jawa itu agak greteh. Greteh itu apa ya, sering kita mengingatkan gitu. Kalau bahasanya Kiai Solihin itu apa, jangan putus menasihati ya, dan jangan apa, menasihati jangan putus dan jangan putus asa menasihati, kira-kira itu. Nah ini penting ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga ya, kita bisa memberi contoh langsung dalam bentuk apa, panduan bermedsos yang dalam bentuk yang langsung, misalnya contoh WA pada guru, contoh WA pada orang yang lebih tua dan seterusnya. Jadi itu yang mungkin selama ini coba kita lakukan, bagaimana membekali etika bermedsos gitu. Gitu, Ibu ya, kurang lebihnya begitu ya. Oke. Oke, di chat ini bagaimana cara agar tidak menjadi korban penipuan melalui media sosial. Ya, kita harus berhati-hati. Jadi jangan mengangkat telepon dari orang yang tidak kita kenal, ya. Atau itu penting karena kebanyakan dimulai dari situ. Penipuan-penipuan dimulai karena kita mengangkat nomor baru. Maka saya juga mencoba kalau nggak ada kepentingan itu ya biar WA dulu. Telepon yang baru tidak saya terima karena tadi Bapak Ibu kita bisa menjadi korban tadi, orang yang dia orang baru, dia akan menelpon atau biasanya video call. Nah, video call Bapak Ibu angkat. Nah, ketika dia video call, nih, kemudian di sini ada dia, mohon maaf ya, dia telanjang gitu ya, tapi dia tidak menunjukkan mukanya. Nah, dia akan men-screenshot itu. Berarti di situ ada muka kita dan gambar yang tidak baik itu. Kemudian dia screenshot. Nah, ketika di screenshot, maka dia akan dikirimkan ke Bapak atau Ibu. Nah,
Sehingga seolah-olah seolah-olah bahwa kita ini melakukan video call yang tidak baik, yang tidak senonoh. Ya, yaitu yang dia akan menggunakan itu sebagai senjata untuk mengancam kita. Oh, ini ternyata kepala sekolah ini begini. Sehingga ini mau kita sebar atau Bapak Ibu mengirim uang sekian. Dan itu sering terjadi Bapak Ibu. Dan ini harus hati-hati kita. Ini modus baru ya, selain APK dan sebagainya, ini modus baru. Padahal kita kan nggak tahu tadi orang video call dia nomor baru gitu. Nah, dia akan mengirimkan ini, dia akan melacak medsos kita, akan melacak medsos instansi kita dari mana. Jadi dia sudah tahu itu di medsos kita ngapain, oh kita bekerja di mana. Dia akan mengirim WhatsApp atau akan mengirim ke inbox Instagram ataupun Facebook kita. Yang dikirim apa? Foto kita tadi yang di screenshot. Kalau enggak kita memberikan, kalau kita tidak memberikan sejumlah uang yang mereka kehendaki. Nah ini kita perlu berhati-hati. Yang lainnya tentu jangan mudah percaya di media sosial, apalagi promosi barang-barang murah yang melebihi. Intinya sesuatu yang nggak normal itu kita harus hati-hati. Misalnya harga iPhone kok cuma 4 juta. Itu di Instagram banyak, di Facebook banyak. Nah ini kita harus hati-hati. Jadi intinya Bapak Ibu jangan mudah percaya apa yang di-share di media sosial. Jadi nalar kritis kita harus ditumbuhkan ketika di media sosial. Pokoknya jangan percayalah. Termasuk juga share-share berita politik yang mungkin itu juga belum tentu gitu. Nah maka disitulah di era Kolotido itu kita memang harus berhati-hati. Ini serat Kolotido itu menarik. Dia ada sekitar 11 foto ya. Jadi dia mulai membuat sebuah perumpamaan sebuah negara. Ujaring panit Mangke Odaro Jating Projo Karworyan Wosonyoruri Rurah Pangrengu Koro Akarono Tanpa Palupi Atilar Silastuti Sarjono Sujono Kelu Kalulun Kolotido. Jadi bahkan orang-orang pintar, Sarjono, Sujono, Kelu, Kalulun kalau tidak. Dan para orang-orang pintar, orang-orang ahli, itu pun dia terbawa arus yang namanya arus zaman penuh keraguan-raguan. Nah di sini yang dibutuhkan adalah critical thinking kita. Bagaimana kita punya nalar kritis untuk tidak mudah percaya apa yang di-share di media sosial, tanpa konfirmasi yang baik, saya kira gitu. Itu Pak Joko, masih ada boleh kalau masih ada, monggo. Baik Ustadz, mungkin di chat juga masih ada. Oh iya, ini banyak ya. Ya. Oke, di chat ini izin bertanya urgensi Wakahumas dalam mengembangkan lembaga pendidikan baru terutama dalam publikasi di sosmed untuk sukses PPDB. Oh ya, sangat penting. Jadi justru kebetulan saya dulu memulai sekolah dari nol ya, tahun 2013. 2013 saya memulai SMP Mujahidin ini dan alhamdulillah ya sekarang dulu disentuh Prof Imam juga tahun 2016 Prof Imam, dan alhamdulillah Prof Imam juga sering hadir di sekolah kami. Jadi sekarang publikasi yang efektif justru sebetulnya di sosmed. Maka karena apa, anak-anak itu pegang HP terus. Mempengaruhi anak itu justru di media sosial. Mohon maaf, saya menyebut salah satu capres ya. Keberhasilan Prabowo misalnya gitu ya. Ini terlepas monggo lah bidan 1, 2, 3. Ini hanya contoh aja. Itu salah satunya dia membuat sesuatu yang dekat dengan istilah-istilah yang itu membuat itu viral. Sorry ye, misalnya gitu ya. Atau goyang-goyang gitu. Nah ini kan strategi. Saya mencoba dulu ketika awal-awal berdiri itu juga menyesuaikan dengan kondisi anak. Jadi kalau saya ini kepala SMP, saya promosi itu tidak pernah bicara visi misi. Kadang-kala kita ini kalau promosi kan pakai visi misi gitu ya. Saya di brosur saya, di ini saya kami jarang.
Kenapa? Karena anak usia SMP itu, usia SD itu adalah operasional konkret kalau dalam teorinya PHC. Dia melihat sesuatu yang konkret-konkret lah. Jadi yang abstrak-abstrak tentu tidak menarik bagi anak-anak usia SMP gitu ya. Jadi ini penting ya, ini sangat penting. Justru media sosial, kuasai media sosial. Insya Allah itu. Jadi bagaimana membuat produk-produk di media sosial yang membuat anak itu menarik. Walaupun di sini saya belum bisa memberi contoh sekolah saya dengan best practice yang baik, tapi bahwa itu sangat penting ya. Kalau perlu saya sekarang sedang menyiapkan tim khusus itu ya untuk membuat konten kreator di TikTok gitu. Dan biasanya konten kreator yang dibikin jangan langsung to the point ke sekolah kita. Mungkin yang lagi viral apa nih gitu. Kemudian kita ikuti, baru nanti di akhir-akhir sekolah kita muncul. Nah, ini menjadi penting ya, apalagi lembaga yang baru berdiri sangat-sangat penting. Kalau perlu itu sponsor-sponsor itu menjadi penting. Kalau dulu Prof. Imam menekankan kita ya, pasanglah baliho yang itu. Tapi juga medsos jangan lupa. Jadi termasuk sekolah ya, membangun bangunan bagus-bagus itu penting. Tapi platform digital jangan lupa ya, karena sekarang ini ya kita berkelindan di dua aspek itu. Jadi membangun sistem digital penting, membangun bangunan yang megah bagus juga penting gitu. Jadi banyak sekolah yang bagus-bagus itu nggak terkenal karena medsosnya tidak jalan. Maka Instagram, Facebook, TikTok itu harus dikuasai, harus dikuasai ya. Saya yang belum TikToknya ini karena ini ternyata butuh kreativitas. Nah, mudah-mudahan nanti ada nih pelatihan dari Prof. Imam terkait dengan bagaimana mengelola media sosial ya. Gitu. Oke, gitu. Monggo kalau masih ada ini ada Bu Endang, Pak Ali, monggo Lamongan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Kenal sama-sama dari Sukijo, Pak. Kita dari Sukijo, hanya saya lulus 97. Oke. Itu yang masih menggunung waktu itu. Ya. Iya, Pak. 10 saya. Ya, kalau lama kata. Terima kasih Pak Ustadz Agus yang telah memberi pencerahan pagi ini luar biasa. Saya ini juga mungkin dulu saudara saya pernah ke sana ke sekolahnya Pak Agus, MTS 2. Ya, Bu Mila ya. Ya. Nah, saya saudara adiknya. Di sini ada SMP 14. Nah, jadi ada SMP Muhammadiyah 14, bulan saya menjadi kepala sekolahnya. Ada beberapa yang tadi sudah saya dengarkan cukup bagus, jadi itu hanya mungkin berakhlak di medsos ini ada bagi kita orang tua itu ada satu kunci ya, yang mungkin kadang-kadang lupa, yaitu di Al-Hujurat itu ayat 6 itu. Di situ ada perintah fatabayyanu. Maka telitilah itu filamar itu kalau di ilmu sorot itu. Fatabayyanu, telitilah. Nah, itu perintah untuk meneliti. Maka saya kira ini menjadi kunci apabila datang kepadamu berita, maka telitilah itu, wahai orang-orang beriman. Dari orang fasik utamanya. Karena saya lihat ini di banyak grup itu, orang-orang tua ini kelihatannya masih sangat tidak percaya kalau hasil misalnya politik itu, nah sehingga yang di-share itu banyak sekali yang saya kira hoax. Saya seringkali hanya saya cek gitu aja. Saya cek di Google berita ini saya cek itu dan 90% yang diedarkan senior ini adalah hoax gitu. Gitu. Termasuk yang berbau pengetahuan juga, misalnya ada bulan muncul sekedap di mana gitu di Alaska yang barusan itu, di Rusia itu bulan muncul hanya sekedap itu, saya cek itu juga ternyata hoax. Jadi maka penting sekali tambahan barangkali adalah kunci selain berakhlak itu adalah bagaimana kita ini menerapkan kata bayanu itu tadi di Hujurat ayat 6 itu terkait dengan bermedsos begitu. Jadi ada kuncinya harus teliti gitu. Jangan langsung
kadang-kadang viralkan, share, viralkan itu bahasa-bahasa yang sekarang marak sekali. Ada kata-kata sedikit-sedikit bawahnya viralkan, share, dan seterusnya. Ini yang orang-orang tua, mohon maaf, yang menjadi banyak termakan dan ini memang terbukti gitu. Dan kita ini menjadi bagian yang penting di lembaga pendidikan untuk mengarahkan kepada itu. Dan terima kasih tadi sudah pilihan-pilihan informasinya sudah cukup, kita tunggu apa yang disampaikan Pak Monali tadi, Ustaz dari Malang, untuk ditindaklanjuti tentang kaitannya dengan medsos ya, utamanya nanti kan itu banyak sekali satu persatu yang tren untuk pengembangan kebaikan di lembaga kita. Terima kasih Ustaz Agus. Jadi waktu yang lulus juga saya ke Gunung Kidul itu untuk raker MKKS SMP swasta di Lamongan yang di Pantai Kukup kalau nggak salah. Nah gitu, itu Gunung Kidul. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Joko, mohon izin. Mungkin ini teman-teman juga sudah Baik, Ibu. sudah mau berangkat sekolah. Mohon maaf. Siap. Jih, Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin saya rasa cukup Bapak Ibu untuk pertanyaan. Satu kata kunci. Jadi Siap, Ustaz. bermedsos itu adalah salah satu output. Karakter bermedsos itu cermin karakter yang lain. Itu saja. Jadi rentetannya itu identik. Kalau bermedsosnya acak-acakan, komunikasinya sehari-hari juga acak-acakan. Ya, orang yang senang ngurusi orang lain pasti bermedsosnya juga berat di situ. Itu aja. Jadi kalau ingin ngobati yang bermedsos ya bakteri asal mulanya karakter yang senang ngurusi orang lain itu diberesin dulu. Antibiotiknya itu. Itu dari pendidikan itu. Itu aja. Terima kasih, Bro. Baik, terima kasih, Prof. Baik, jamaah Mapara pada pagi hari ini saya rasa waktunya sudah cukup karena memang banyak yang Bapak Ibu yang akan beraktivitas. Bapak Ibu yang saya hormati, sampai di penghujung acara, sebelum acara ini saya tutup, ada closing statement dari saya bahwa kita sebagai seorang Muslim maka harus bijaksana dalam bermedia sosial. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Kita tutup kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis secara bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian saya sebagai moderator, apabila dalam membawakan acara ada yang kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih pada Prof. Imam, Pak Agus Suroyo, dan Bapak Ibu semua. Sangat luar biasa sekali pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga bisa membawa kebaikan untuk kita semua. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus, Pak Prof, Imam, semuanya. Terima kasih, Oh, Bro, Ngawi. kesempatan. Salam kenal Luar Bapak Ibu. biasa. Selamat beraktivitas Pak Ibu Joko, Bapak terima semua. kasih. Besok ketemu lagi. Siap untuk pondok Ramadan hari ketiga. Ini sertifikatnya sebetulnya sudah jadi ini untuk Pak Agus. Nggak tahu biasanya ditampilkan kok sertifikatnya. Oke, siap. Oh iya. Yang penting ilmunya, Prof. Iya. Matur nuwun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Monali, mohon maaf. Yes, siap Bu Endang. Belum Terima belum kasih. berhasil menghadirkan siswa. Nggak apa-apa. Kita hadir kembali untuk besok. SMK Muhammadiyah 1 Kota Pekalongan Bun. Tadi boleh nanti di lain waktu silakan. Dan ternyata Kesempatan. pagi ini sekolahnya juga terendam air, Prof. Barusan waktu kesiswaan menghubungi saya, mohon maaf Bu Endang, gitu. Jadi ini ada rapat. Jadi sekolah itu rapat mendadak karena sekolahnya terendam air. Nah, si anaknya juga di rumahnya kebanjiran. Ah, ini tentang banjir begini. Dulu ada begini, kalau akan membaca Al-Quran itu berwudu dulu. Ya, berwudu dulu. Nah, suatu saat saya bertemu orang dari Nigeria di Masjidil Haram.
Terus mereka pintar bahasa Inggris, saya ngobrol sebentar. Dia akan baca Quran wudhu dulu. Kamu tadi dari mana, saya tanya. Saya berwudhu karena baca Quran. Nah, terus oke, terus suatu hari dia akan tanya ke saya pinjam Al-Quran, saya mau baca Quran, saya beri flash disk itu. Al-Qurannya di flash disk. Loh, dia ternyata tidak berwudhu. Loh, mengapa kamu membaca Quran di flash disk kok tidak berwudhu pada saat membaca Quran dalam bentuk buku berwudhu? Saya tanyakan begitu. Terus dia menjawab gini, flash disk itu tidak ada pada saat zamannya Abu Bakar. Jadi sesuatu apa namanya yang sangat, saya waktu itu berpikir, Pak, oh ternyata banyak orang yang berpikirnya tuh waktu ke waktu itu, waktu ini untuk apa, waktu itu, ini untuk apa, tidak berlaku untuk hari ini. Kembali ke tentang banjir. Saya ingat waktu SMP itu. SMP itu sekolah saya itu kan bocor. Ya, bocor itu hari itu, waktu itu tugasnya menghafal surah apa di Al-Quran itu, yang tidak membaca itu, yang tidak hafal membaca. Lah, ternyata semua kan ngangkat tangan tidak hafal, disuruh membaca. Nah, ada alasan, Pak Guru, sekarang Al-Qur'annya itu basah semua. Gitu. Jadi kita satu kelas tidak membaca dan bebas waktu itu. Karena membaca waktu itu, kalau tidak dapat membaca, kita disetrap di depan, itu suruh berdiri itu. Jadi setiap hari itu doanya apa? Ya Allah, moga-moga hari ini hujan gitu. Itu barokahnya itu, Bu Endang itu. Terima kasih, Prof. Ya, itu. Ya, monggo Ibu Bapak yang memiliki putra atau putri yang usianya sudah SMA, minimal SMP, dapat diberikan ke host atau chair-nya. Jadi misalnya belum, nah ini karena masih ada 10 hari terakhir, itu berkesempatan. Ya minimal memberi kesempatan pada anak-anak kita untuk berani tampil, agar kalau nanti orang tuanya tidak berani, ya jadi nanti anaknya yang tampil. Karena ternyata juga dinamikanya luar biasa ini. Ya kalau semua seperti Pak Dr. Agus ya oke. Ini Ini Mas Agus, ini nyambung Pak Ustadz Munali ini, Mas Agus dan Joko Santoso. Jadi acara Mapara itu sangat branded banget karena banyak yang tidak berani tampil di sini. Ya, bayangkan saja di sini banyak profesor, banyak dokter, macam-macam di sini ya. Ada banyak ada 16 yang pamitan ke saya tidak berani 16. Katanya itu belum waktunya. Gitu. Nah, justru event-event begini itu mengangkat Mas Joko Santoso dan SD-nya dan Ngawinya juga terangkat. Itu yang moderator. Yang tilawah juga sama. Yang tilawah nanti orang menjadi, oh ternyata di Pekalongan ada SMK Muhammadiyah. Yang berbicara juga, oh ternyata di Gunung Kidul sekolahnya bagus. Dan lain-lain itu. Yang kedua, ini kan yang mendengarkan di sini kan paritasnya tinggi. Atau tidak homogen lah, begitu aja. Kalau Anda berbicara di kalangan Muhammadiyah kan homogen, jeruk minum jeruk, ya kan? Kalau di sini kan tidak. Artinya apa? Secara market ini marketable, ya. Yang ketiga, rekaman ini kan dapat di-share nanti setelah selesai kan mesti ada yang streaming, sebar kemana-mana. Nah, yang keempat itu secara personal kita kenal semua. Secara personal anak-anak kita yang tampil di Mapara keberaniannya meningkat, itu pasti. Nah, mengapa saya memilih tema sekolah Muhammadiyah untuk tahun ini? Kalau tahun lalu profesor semua, tahun ini sekolah Muhammadiyah. Saya punya misi begini agar para kepala sekolah Muhammadiyah itu tidak terkotak di lingkungan itu. Ya, tidak lingkungan itu. Karena kalau terkotak di lingkungan itu, segmennya sama, Anda akan berebut dengan kawan yang lain di medan yang sama. Jadi belut ketemu belut, tidak pernah ketemu ikan. Kambing ketemu kambing, tidak pernah ketemu harimau. Itu secara kehidupan nyaman, tetapi kompetitornya menjadi sempit. Periuknya menjadi sangat sempit. Nah, di sini nih, ini kalau Pak Gus Suroyo tahu ya, ini
Umi Putri Ibalia itu pustakawan teladan di Kalimantan Timur ini. Jadi tulisannya di Tribun banyak sekali ya. Di harian Tribun, misalnya Bu Endang itu ketua ISIAP Kota Pekalongan. Itu bukunya keren itu, bukunya tulisannya di koran bagus. Terus apalagi misalnya Bu Retno itu ketua ISIAP Kota Cirebon. Itu tulisannya di Tribun, Radar, wah banyak banget itu, bukunya juga banyak. Dan lain-lain. Artinya apa? Artinya komponen manusia yang ada di sini. Ini ada lagi Ustadz Helman. Ustadz Helman itu hampir tiap hari tidak ada tulisan yang tidak dilonceng oleh Ustadz Herman. Beliau seorang ustadz, pembina pondok, pemain sepak bola juga. Keren kan? Jadi luar biasa. Bu Sofni itu bukan keluarga Muhammadiyah. Bu Sofni itu orang Minang. Dia masaknya hebat, tapi bukunya, saya lupa judul bukunya. Bukunya keren, tulisannya di Quran juga bagus banget. Dan lain-lain ini membawa dampak. Sekarang Mbak April contohnya ya, April ini sekarang dia itu menjadi editor apa kemarin itu Sekalimantan Selatan. Bukan editor, Prof, penulis LKS Kemuhammadiyahan. Sekalimantan Selatan ya Pak. Itu dari diperoleh dari yang seperti ini. Ada lagi tadi ada Nur Endah ya, di mana Nur Endah tadi? Nur Endah itu penulis Tribun Jateng loh. Ya. Bu Munali di samping jadi istrinya Pak Munali ya. Pak Selvin, dia penulis rutin Radar Malang atau Pos Malang itu. Jadi di sini itu manusianya itu sangat heterogen banget, Gemblengan sekian tahun ya, itu menetasnya macam-macam, Dan ini akan punya dampak di daerahnya masing-masing. Ini penting, nanti ilmunya Mas Agus kan bagus banget itu cepat ditularkan di kalangan kawan-kawan ya siapa saja lah ya. Nanti mikronya gampang, kalau mikronya itu Mas Agus kan bercerita makro, nanti mikronya gampang banget lah. Gampang banget mikronya itu, mau short, mau X, mau Instagram, mau TikTok, mau normal video, YouTube dan lain-lain. Dan Mas Agus ya, di kita itu sudah punya 56 web resmi loh. Ini dari Airo itu. Jadi sudah punya koran sendiri kita ini di sini nih. Seperti Izuki Link. Izuki itu dokter spesialis patologi klinik. Tapi tulisannya top itu ya, tulisannya top. Tulisannya, bukunya bagus, tulisannya bagus. Dan ini menjadi khasanah baru, menjadi kekayaan intelektual. Walaupun Mas Edo itu sekarang jarang muncul, tetapi tulisannya keren itu, Mungkin sibuk ngurusi S-nya itu yang sekarang laris-larisnya. Biasanya kalau S-nya sedang laris sudah lupa dengan Airo Society. Gitu. Dan ini menjadi ini apa namanya? Mbak Titi itu komunal, dia itu pengurusnya Nordic Indonesia. Nordic Sport. Wah, itu orang Jogja, juga. Ya, itu pengurus Nordik itu kawannya ribuan itu se-Indonesia ya. Dan disinilah walaupun dari kotak ini kita belum pernah berjumpa di kotak laptop kita masing-masing itu, tapi karyanya sudah legend banget, Ini perlu bareng-bareng, tapi perlu di-manage terus, karena orang berlari itu kadang-kadang kalau itu pelari maraton itu sedang enaknya lari, di kanan kirinya itu ada dawet, pasti mampir. Ya, karena nah itu godaan juga. Kita lihat Pak Firwan Firdaus. Pak Firwan Firdaus itu alumni UGM ini senior sekali. Beliau adalah pengurus ikatan apa namanya itu? Apoteker Indonesia. Itu punya society sendiri. Ngumpul di sini dengan berbagai macam-macam ramuan, dan bukunya dia penulis juga. Ya, beliau penulis bukunya bagus-bagus. Dan ini menjadi sangat penting. Kalau Pak Munali sudah nggak bisa ceritakan lah ya, karena tamunya itu melebihi penduduk Indonesia jumlahnya. Jadi apa namanya, hal begini ini menjadi penting. Menggarap society begini, this is not easy, tidak mudah, ya, tidak mudah. Apalagi nanti KSJM-nya kita itu sudah ke 200
212 apa ya? 12. 12 atau 200. Jadi yang nanti Jumat itu, Jumat malam, itu sudah Tuh. 212 Jumat. Oh, itu tanpa jeda, tanpa celah. Itu tidak gampang. Jadi malamnya di Jumat malam jalan, maparannya ini untuk mengolah. Sabtu pagi. Mapara tahun lalu, saya lupa tahun lalu atau tahun lalu lupa. Itu full kita belajar streaming. Belajar full UBS streaming. Saya lupa. Mapara 1 kalau tidak keliru, Prof. 21 ya? Ya, yang Mapara 1. Mapara 1, ya Mapara 1 full streaming. Jadi kita belajar streaming. Jadi banyak orang yang tidak dapat streaming, di Aero ini sudah pintar mengoperasikan OBS dan sampai hari ini. Dan tidak kebayang, mungkin banyak nggak Pak, guru SD seperti Bu Nur A ini, itu dari Bangkal, tulisannya bagus sekali, bukunya bagus, ya, streamingnya keren, YouTube-nya keren. Coba, ini yang dulu tidak terbayang. Bu Sofni itu guru sekolah dasar negeri, coba ya. Bukunya keren banget, tulisannya keren banget di harian Singgalang, Sumatera Barat. Ini dampak-dampak begini tidak main-main. Ini levelnya memang mikro ya, level mikro. Mikro itu artinya ngelmu tinemune kanthi laku. Ngelmu itu dilakukan. Dilakukan. Nah, jadi ilmu itu dilakukan. Nah, ini kita lakukan. Ya. Mungkin itu menjadi pemantik dimanapun ya. Saya nanti dari sini-sini Bu Endang punya pengaruh, Pak Munali punya pengaruh, Bu Retno punya pengaruh, Mbak Titi punya pengaruh di komunitasnya, Pak Firman, terus semua Bu Susiati PWA ini, PWA penguasanya Kalimantan Timur di Bu Susiati. Jadi punya pengaruh di sana dan lain-lain ya. Nah, ini efektif. Kita hanya bermodal seperti itu, tapi modal yang paling utama bukan membayar Zoom-nya tiap bulan, bukan. Modal yang paling utama adalah semangat untuk terus kita belajar. Siapapun yang ada di sini, entah pagi, entah siang, entah sore. Ini penting di situ. Itu barangkali untuk semua ya pagi ini, karena izin, Prof. Yes. Izin. Untuk Ustadz Agus Suroyo itu adalah narasumber yang ketiga yang saya hubungi yang siap oke. Oh iya, betul. Jadi kami hubungi yang pertama, jawab beliau sudah sibuk, jadwal full. Yang kedua juga artinya sama sibuk. Nah, akhirnya yang ketiga ini juga berkat Bunda Herianti itu akhirnya ketemu Ustadz Agus Suroyo. Itu ada slogannya Bu, katanya Ustadz Agus. Oke gas gitu. Ada juga orang yang sangat sibuk sampai bernapas saja nggak sempat, itu ada. Saya gini, Prof, saya sudah penuh ini apa sebulan penuh sudah ngisi siang malam pagi, luar biasa. Kata istrinya tuh, jangankan ngisi pengajian, bernapas saja sering jarang itu karena udah nggak ada waktu untuk bernapas katanya. Ya, saya rasa hari ini silakan Mas Joko kalau ingin gabung di Aero Society, welcome. Aero Society itu grupnya sekarang 120 grup. Ya, 120 grup. Kalau masing-masing 200 ya tinggal kalikan itu berapa. Ya, ada yang semangatnya sedang, ada yang setengah, ada yang perempat, ada yang full, ada yang lebih-lebih barang. Jadi kalau melihat seperti Umi Putri Balia ini semangatnya luar biasa, Pak Suwarno di Merauke itu Pak Suwarno itu yang itu jangan main-main. Pak Suwarno itu tokoh loh di Merauke sana. Di Sota itu kota kecamatan yang berbatasan dengan Papua Nugini. Saya pernah diajak sana. Jadi saya sering katakan negara yang paling banyak saya kunjungi di dunia itu Papua Nugini. Ya. Saya sudah 80 kali ke Papua Nugini. Ya, yang ngajari Pak Suwarno itu.